Ya, teman-teman, saya, ingin memberikan satu komitmen. Ya, kenapa saya bergabung di Setara, karena saya punya life scenario yang sempat kami tulis, ya pada waktu saya dipresentasi oleh Pak Yaumil, tentu Pak Yaumil sudah saya share duluan life scenario saya. Ya, life scenario saya, eee, di mana Pak Yaumil membaca. Ya, hingga dia berkomentar bahwa, "Pak, untuk live scenario ini tidak membutuhkan waktu 15 tahun atau 17 tahun, tapi Bapak bisa wujudkan dalam waktu 5 tahun." Nah, ini menarik, ya, menarik. Saya percaya semua itu adalah hitung-hitungan, tapi yang pasti kunci terakhir adalah saya action, saya jalankan, saya buktikan bahwa saya bisa. Saya bilang sama Pak Yaumil bahwa saya butuh teamwork. Saya butuh, teamwork, supporting dan lainnya. Ya, Pak Yomil menjelaskan bahwa kami para tim manajemen, eee, pengalaman, ya, ahli dalam bidangnya, sama-sama 32 tahun bahkan lebih, ya. Saya kenal Pak Sujiwo, Bu Erna, dan Pak Yaumil, Bu Irna. Tentu saya percaya bahwa saya bisa mewujudkan life scenario saya dalam waktu 5 tahun, ya. Tentu saya akan mencoba menjalankan bisnis ini baik offline maupun online. Tapi target pertama saya adalah saya akan join 7HU tanggal 1 bulan Januari, dan saya pastikan saya hadir di acara training tanggal 6 dan 7, ya, yaitu di Setara Academy bulan Februari tahun depan. Kemudian saya akan tetap mengajak teman-teman saya. Tentu saya berharap saya mengajak mereka-mereka yang terpilih menjadi, seorang key person, ya. Saya ingin orang-orang itu adalah key person saya yang join awal, ya. Key person itu adalah tipikal orang yang, punya niat, pertama join, kedua adalah dia mau RO setiap bulan. Itu adalah key person, ya. Jadi orang-orang key person ini adalah orang-orang yang pertama dia join, kedua dia mau, memastikan dirinya RO produk setiap bulan, ya. Karena saat ini produk ada 3 jenis, jadi kalau hari ini dia join, dia bisa beli 3 jenis produk, totalnya 4 box. Ya, tentu itu yang saya harapkan, key person, ya. Kenapa key person itu penting, ya? Karena saya punya life scenario, saya punya impian, saya punya cita-cita yang besar, yaitu saya 10-15 tahun ke depan kalau bisa pensiun, ya. Pensiun dalam, banyak aktivitas yang keras, ya. Tentu saya ingin menikmati hidup, ya, karena saya ingin 30-40 tahun ke depan, saat ini umur kami 65, kami harus sehat, ya, kami harus, kelihatan, awet muda, sehat, ya. Tentu kami ingin konsum produk, dan saya lihat 3 produknya itu sangat mendukung. Mudah-mudahan produk keempat, kelima, dan seterusnya juga mendukung impian kami, ya. Kami ingin, mewujudkan life scenario kami dari satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Semoga, dengan bisnis Setara ini, bisa terwujud, ya, life scenario kami. Nah, tentu saya bersyukur karena ternyata, Setara Academy adalah satu wadah di mana kita-kita yang pengalaman bisa berbicara di atas panggung, dan, buat para setarian baru itu bisa belajar banyak dari mereka yang senior. Saya rasa ini adalah tempat buat saya bisa mengekspresikan pengalaman-pengalaman saya 32 tahun di Setara Academy. Maka saya bergabung, ya. Saya ingin sekali, memberikan suatu, pembuktian bahwa kita bukan menjadi beban buat anak cucu kita, tapi kita bisa membahagiakan diri kita sendiri, orang tua kita, bahkan mungkin anak cucu kita nanti, ya. Jadi, saat ini saya mengatakan kepada Anda bahwa, life scenario itu ingin saya wujudkan bersama bisnis Setara Sukses Gemilang, ya. Tentu buat Anda yang mau, bergabung, silahkan, ya. Anda boleh konsultasi dengan saya, bahkan kalau perlu nanti kita ke kantornya, kita bertemu dengan, para manajemen, para founder, ya.
dan lain-lainnya. Dan itu semua adalah teman-teman lama, para senior yang paham, pengalaman, ya tentu membangun. Nah, sementara saya juga punya pengalaman dalam membangun bisnis MLM 9 tahun, walaupun tidak secanggih seperti yang mereka, tapi paling nggak dasar pemikirannya, bagaimana membangun cash flow, produk, stok, dan lainnya, saya paham. Ya. Jadi, saya juga mencoba membantu ya apa yang pengalaman saya kepada mereka. Nah, tentu saya pribadi adalah mencoba membangun bisnis ini secara online karena menurut saya cara online itu ada baiknya, yaitu bukan dengan mengajarkan perusahaan, tapi minimal berbagi pengalaman saja, ya. Karena saya tahu nanti ada Setara Academy, Anda boleh belajar bersama di Setara Academy. Kita betul-betul ya harus humble, kita harus mengosokkan gelas, kita ikuti apa yang diajarkan karena skema-skema sukses itu adalah skema yang bisa diduplikasi, bukan skema yang tidak bisa diduplikasi. Ya, contoh yang tidak bisa diduplikasi adalah Anda belanja 100 juta, 200 juta, 300 juta, nanti Anda naik peringkat. Itu skema yang tidak bisa diduplikasi. Tapi kalau Anda dengan modal sejuta, ya 7 juta, itu masih bisa diduplikasi. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi nanti di Setara Academy, ya kita akan diajarkan bagaimana menjalankan bisnis dengan duplikasi yang baik, ya. Tentu kita punya mentor-mentor, ya, Ibu Erna, Bapak Sujiwo, Pak Yaumil, itu mentor-mentor kita. Saya juga ingin dengar belajar dari Pak Erwin, Pak Arif, ya dari Bekasi, yang punya income tahun lalu 400 juta, saat ini sudah masuk di posisi 700 juta. Saya yakin tahun ini akan diakhiri dengan 800-900 juta juga. Ya, saya rasa saya ingin belajar nanti bulan Januari, saya ingin belajar dari beliau bagaimana cara menjalankan bisnis online, bagaimana cara jualan dan lainnya. Tapi saya punya pengalaman dalam hal memanage perusahaan, memanage MLM, dan saya punya pengalaman dalam hal membangun jaringan, ya. Itu pengalaman, ya. Walaupun dari segi modal, kalau sebagian orang menganggap bahwa modal 500.000, 1 juta itu besar, tapi saya percaya besaran modal itu sebanding dengan besaran income yang kita peroleh. Bayangkan kalau modal 50 juta, 500 ribu, 500 ribu plus PPN 11%, tapi kita bisa income 20 juta hingga 140 juta per hari kali 30 hari, saya rasa modal 500 ribu tidak besar. Syukur-syukur modal kita 1 juta sampai 7 juta sekian plus PPN 11%. Menurut saya sebagian orang mengatakan itu tidak besar karena kita dapat produk yang luar biasa manfaatnya. Ya. Produk ini menurut saya adalah produk yang sudah terpilih dan sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Ya. Saya pribadi menganggap bahwa produk ini adalah produk kebutuhan saya saat ini. Ya. Tapi bukan berarti saya tidak butuh kopi, saya tidak butuh koyo, saya tidak butuh yang lain-lain, saya butuh. Tapi 3 produk ini adalah produk utama kebutuhan tubuh kita karena target saya adalah ingin sehat dan awet muda. Ya, jadi saya dari awal kalau mau ikut satu bisnis MLM itu saya melihat dulu apa tujuannya, targetnya, dan produknya, semua itu match nggak dengan keinginan kita. Maka saya coba pelajari lagi live scenario saya mencoba menyepakati ya apakah ini cocok dari segi produk, sistem, dan manajemen, support system, akademi, dan lain-lainnya. Kalau itu matching dengan saya, maka saya akan jalankan ya. Tapi kalau belum apa-apa, saya ketemu seorang founder, leader, manajemen, saya ketemu, oke, jam sekian, lalu ya udah, lu mau minum sendiri, makan sendiri. Padahal itu persahabatan awalnya ya. Tapi kalau saya diundang jadi tamu, tapi saya dicuekin dan lainnya, saya rasa itu pertemuan awal yang kurang baik ya. Ya, saya tidak membesar-besarkan. Pada waktu saya ketemu Pak Yaumil, memang konteksnya Pak Yaumil adalah pertemanan. Ya namanya teman mengundang teman. Wajar kalau kita ngopi bareng, kan seperti itu ya. Nggak mungkin juga tamunya yang suruh bayar, kan gitu. Jadi itu konteks pertama ya. The first impression itu penting. Ya, nanti saya akan bahas tentang the first impression ya. Jadi kalau
Pak Yaumil tidak memberikan sesuatu yang bluffing, ya karena bagaimana dia mau bluffing? Kami kenal 32 tahun yang lalu, bagaimana dia mau bluffing? Dan bahkan saya jujur mengatakan, saya 9 tahun terakhir itu punya bisnis MLM sendiri namanya Bagi Berkah, yang saya tutup tanggal 17 Agustus 2025. Ya tentu bagaimana dia mau bluffing, ya. Saya punya pengalaman, saya tahu konteks itu semua, apa yang dia mau bahas saya paham gitu. Nah, nanti akan saya sampaikan, kalau kita memprospek orang, the first impression itu penting banget ya. Semoga banyak pelajaran yang mungkin akan saya sampaikan kepada Anda next YouTube berikutnya, dan saya akan coba ingat satu saja, the first impression ya. Ya, kalau ada yang bilang bahwa oh Pak Adel itu atau oh Pak Po ini galak dan lainnya, ya Anda lihat pada waktu melihat video saya, apakah saya orang yang galak? Ya, tapi kalau suara saya keras, kencang dan lainnya, ya mungkin saya tipikal orang Sumatera Utara yang seperti itu adanya. Ya, jadi eh, saya mencoba untuk enjoy, menikmati, ya karena saya punya prinsip kalau saya lihat Anda adalah musuh saya, mendingan saya jauh-jauh supaya kita tidak jadi musuh beneran kan gitu. Kalau Anda kira-kira akan menjadi beban hidup saya, mendingan saya hindari. Karena saya kira saya aja sudah mendukung life scenario saya berat, ya bagaimana saya mendukung Anda lagi. Jadi seperti itu. Oke, nanti kita lanjut pada the first impression, itu penting. Terima kasih.